pertandingan itu adalah atlet. Bapak Ibu Saudara pernah lihat gak atlet gak berlatih? Gak pernah ya. Kalau udah juara, Jojo dulu, Jojo. Waduh, semua orang jadi ngefans sama Jojo bulu tangkis. Juara kan? Habis itu gak latihan, kan aku udah pernah juara. Gak usah lagi latihan, habislah dia nanti di pertandingan berikutnya Bapak Ibu Saudara. Sedang berlatih aja dia masih bisa kalah, apalagi gak berlatih kan. Jadi keep improving atlet. Pertama syukuri yang pada di tanganmu, fokus sama yang ada di tanganmu dan kembangkan. Kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya, nah kita lihat lagi ayat tadi ya. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus coach kita. Apa yang dilakukan Yesus? Dia memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dari iman kepada iman. Ini bicara apa? Moving forward, terus maju, terus berkembang, terus melakukan sesuatu, terus belajar. Dan pasti Tuhan lakukan karena dia coach, dia mau kita menang, dia pasti lakukan sesuatu yang bahkan kita gak berpikir bahwa itu adalah kesempatan untuk berkembang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita dibuat terjepit supaya kita berkembang. Ya, makanya diizinkan tiba-tiba kok mengalami seperti ini dalam pekerjaan. Jangan-jangan itu adalah Tuhan izinkan kita masuk pertandingan itu supaya apa? Supaya itu menjadi jalan bagi kita, langkah, stepping stone untuk kita bergeser ke depan. Dulu saya gak pernah punya visi jadi penyanyi rohani, gak pernah. Saya ini pemalu soalnya Pak. Nah sekarang ada lagu Korea yang lagi ngetren. Super shy. Nah itu saya super shy saudara ya. Jadi gak kepengen saya untuk menjadi orang yang ada di depan. Tapi semua jalan tertutup. Dan gak pernah berpikir juga waktu jalan tertutup tuh kepengen jadi penyanyi. Karena saya bukan penyanyi. Saya pemain keyboard kayak brother ini. Gak pernah berpikir, boro-boro nyanyi. Dari dulu gak pernah ikutan nyanyi-nyanyi. Adik saya yang penyanyi, saya bukan penyanyi. Tapi ini coach itu. Tiba-tiba di gereja saya itu benar-benar tidak punya worship leader dan singers kecuali saya. Jadi saya harus melatih. Ternyata yang dilatih ini gak rajin. Saya latih itu setiap hari Sabtu. Nah supaya saya bisa melatih, saya jadi belajar kepada, nah karena dijepit kan gak bisa dong kalau mau ngajar gak punya ilmunya kan. Jadi saya belajar kepada salah seorang instruktur vokal yang suka jadi juri di acara-acara lomba nyanyi yang surem banget liatnya. Kukunya hitam, lipstiknya hitam, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sudah mengkritik, itu dunia seperti terbalik Bapak Ibu Saudara. Saya belajar ke dia. Belajar vokal. Supaya apa? Bukan supaya jadi penyanyi. Saya mau ngajar orang-orang di gereja, buka kelas supaya ada worship leader dan singers. Nah saudara, yang diajarin gak datang. Jadi misalnya gini, kalau si A datang hari Sabtu, itu Sabtu jam 2 siang. Itu kan jam pencobaan Bapak Ibu Saudara ya. Agak-agak ngantuk gitu ya. Si A Sabtu ini datang, nanti minggu depan, waktu minggu pertama si A datang, B tidak datang. Minggu kedua si A tidak datang, B datang. Jadi artinya saya harus ngajarin itu vocalizing berulang-ulang. Apalagi ada satu orang yang udah diajarin berkali-kali, gak bisa-bisa. Kan kalau kita vokalisi itu ya, gitu kan, 3 nada tembak. Yang lain udah selesai, dia nggak bisa. Males ya, mau jadi singer gini gimana nasibnya nih saudara? Akhirnya, coba kasih 3 nada. Coba satu-satu nada, satu-satu. Saya udah sabar sampai 1 jam lebih ngajarin dia. Satu-satu biar. Berikutnya. Nah gitu. Sekarang 3 nada. Teng teng. Saudara. Waduh, saya sampai walaupun saya anak Tuhan saudara. Saya bilang setiap hari Sabtu, Tuhan buatlah dia hari ini tidak datang. Aku capek ngajar dia Tuhan. Itu kalau rambutku sudah dicatok kayak Katy Perry. Pulangnya itu aku udah kayak Oprah Winfrey. Saking kusut banget ngelihat dia ini. Jadi ngajarin dia berulang-ulang, vokalisi berulang-ulang. Belum lagi yang kemarin gak datang, ulang lagi materi. Yang tanpa saya sadari, saya jadi latihan jauh lebih banyak kan saudara. Saudara bisa bayangkan gak ini? Yang harusnya 20 kali selesai, ini 100 kali gak selesai-selesai. Jadi yang ke-upgrade itu saya. Jadi apa boleh buatlah kalau saya nyanyi 2 tingkat di bawah Mariah Carey sekarang Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dipojokkan, coba kalau saya ngeluh.
coba saya bilang, nggak mau, ngapain? Dan saya pernah mau berhenti, nggak mau lagi. Tapi Tuhan tuh kayak nggak izinkan. Dan itu jadi modal bagi saya waktu saya jadi penyanyi rohani. Bapak Ibu tangkap itu nggak? Jadi artinya dalam hidup kita ini harus berkembang. Ya, itu membuat saya jadi ngerti, oh iya ya. Nggak bisa kalau cuma saya ngandelin pernah bikin lagu, terus kemudian mau nyanyi, wah nanti fales-fales, capek nanti operatornya itu untuk melurus-luruskan suara saya minus-minus itu saudara ya. Jadi firman Tuhan pun katakan orang paling bijak di atas muka bumi ini berkata, Pengkhotbah 9, ini ayat bagus sekali Bapak Ibu Saudara, kasih pengharapan ayat kepada kita, ayat 11. Ya kalau Bapak Ibu Saudara ngerasa kalah, merasa dari orang lain Bapak Ibu Saudara itu nggak bisa bersaing ya. Ini Pengkhotbah 9 ayat 11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Coba sekarang renungkan, nggak cepat bisa menang nggak? Bisa. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat saja maksudnya. Memang wajar yang cepat menang, yang nggak cepat bisa menang nggak? Bisa. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kita merasa kita lemah, bisa unggul nggak? Bisa. Wah, jadi kita merasa lebih pede nih saudara. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Kita merasa lemot, kita merasa nggak terlalu bisa. Dibanding teman-teman kita, kita ngiri untuk otaknya super duper. Kata Tuhan, bisa diberkati nggak? Bisa. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu, nah ini dia. Waktu dan nasib. Waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Kalau dikasih kesempatan diambil enggak? Ingat tadi saya dikasih kesempatan untuk ngajar. Enggak kebayang nanti dipakai jadi penyanyi rohani. Sempat kusel, sempat mau berhenti, sempat ngerasa enggak dihargai, sempat ngerasa aduh aku udah bayar harga, kamu enggak bayar, aku berikan ilmuku, aku aja bayar untuk dapat ilmu ini. Tapi orang lain gak menghargai misalnya begitu saudara. Kalau itu saya gak menyadari bahwa itu waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, maka saya gak akan bisa berkembang. Amin. Jadi seringkali coba renungkan dalam hidup kita. Di saat kita sedang nangis, di saat kita bergumul, pasti ada kesempatan yang Tuhan diberikan. Tapi mau diambil apa enggak? Dulu saya gak pernah punya visi untuk menulis lagu tentang Bapak. Nah, jadi kalau saya tulis lagu tuh seperti lagu yang dulu ya, hatiku rindu, pokoknya tuh memuja, berdoa gitu ya. Nah suatu ketika saya masih singer, saya masih ingat sekali. Kita semua diberi tugas sama Pak Weliar Kauntu, itu atasan kita. Coba semuanya, mau WL, mau singers, mau pemusik. Kita ada sekitar 500 orang anggota departemen musik, dulu kan masih di pusat. Coba bikin lagu dari Mazmur 103 ayat 13. Tulis dengan rapi pakai not angka, bulan depan dikumpulkan. Saya tulis loh Bapak Ibu Saudara, cari wahyu dari Tuhan. Ini bukan lagu dari saya nih, ayatnya aja dari pemimpin saya. Akhirnya saya coba, terus saya waktu nyanyikan kok jelek banget ya lagunya ya. Tapi cuma ada ini, saya tulis pakai not angka, saya tulis di kertas, bulan depan saya bawa. Saya tanya dong sama teman saya, pengen lihat hasil karyanya dong. Nggak buat, nggak bikin. Saya tanya, nggak ada yang bikin. Ternyata sampai akhir pertemuan kami, Pak Weliar pun lupa nggak ngumpulin. Coba tuh Bapak Ibu Saudara. Kayaknya kan, wah sia-sia kan. Tapi di sini saya mengerti yang namanya waktu dan kesempatan. Dari 500 orang, 1 orang yang tulis. Ketika teman saya tahu saya pernah nulis lagu, dia minta lagu sama saya. Nggak punya lagu baru, yang ada lagu yang terabaikan ini, yang terlupakan. Masuk laci udah, saya nyanyikan juga enggak Bapak Ibu, masuk laci. Dia rekam, apa yang terjadi? Waktu dia rekam, ternyata lagunya viral. Lagunya apa sih Bu? Seperti Bapa sayang anaknya. Itu apa HMC nangis-nangis dengan lagu itu. Pemulihan hati Bapak. Seorang ibu bilang, Bu, saya sampai menang lomba karena saya begitu menjiwai lagu itu. Karena saya berpikir pas yang nulis lagu ini, waktu dia menulis dia dipukuli bapaknya. Dia begitu menderita, sehingga dia tulislah lagu ini seperti Bapa sayang anaknya. Ada Bapa di surga yang mengasihi. Hari itu saya bilang lagu itu lagu PR Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa Bu, justru lebih dahsyat lagi. Lagunya lagu PR, Ibu bisa menjiwai seperti itu. Dan saya makin ngerti, wah Tuhan dahsyat sekali. Bukan karena aku, bukan karena pengalamanku. Tapi ketika ada waktu, kesempatan diberikan kepada 500 orang, 1 orang yang ambil. Dan sejak itu saya baru ngerti